Selamat sore Bu Novia. Saya Lucky, pengacara Pak Jeffrey. Saya diberikan kuasa untuk mengurus perceraian Ibu dan Pak Jeffrey. Apa benar perceraian ini kemauan dari suami saya? Betul. Saya menjalankan semuanya ini atas dasar permintaan dan perintah. Untuk apa lagi aku menemui Kak Jeff? Gak ada artinya lagi aku bicara. Kami anak kamu. Dia anak kita, Thomas. Jeffrey bakal ketemuan dengan Novia nih guys. Walaupun sebenarnya Jeffrey ini berpikir bahwa dirinya akan bertemu dengan Ben, dimana Ben ini mau mengajak ketemuan dia di taman supaya lebih enak ngobrolnya di taman begitu nih guys. Sebenarnya dia juga tidak sadar nih guys, banyak permasalahan yang dihadapi oleh Jeffrey dan juga Novia itu karena papanya nih guys. Bahkan kesalahpahaman yang terjadi antara Jeffrey dan Novia itu sebenarnya adalah karena papanya Jeffrey itu sendiri nih guys. Nah di situ Jeffrey lagi menunggu Novia nih guys, dimana Novia itu belum datang ya guys ya. Dan sebenarnya dia juga membayangkan bahwasanya andai saja dia itu bisa ketemuan Novia di situ, bukan ketemuan dengan Ben, karena memang dia itu pengen ngobrolin masalahnya supaya kelar nih guys, supaya dia itu bisa bersama lagi dengan Novia dan memperbaiki hubungan mereka yang jelek nih guys. Nah Novia ini nih guys itu baru sampai nih guys, dan dia memang bergegas menuju ke taman ya guys ya, dimana dia mau ketemu dengan suaminya nih guys. Dan dia melihat di situ ternyata ada mobil suaminya, yang ternyata Jeffrey itu sudah ada di taman terlebih dahulu nih guys. Nah ketika dia mau menemui suaminya nih guys, tiba-tiba malah ada yang menelpon dirinya. Nah dia langsung menolaknya karena dia harus ngobrol dengan Jeffrey, penting ya guys ya. Namun tiba-tiba dia diberikan SMS atau pesan, di mana pesan itu mengatakan bahwa ternyata Jeffrey itu sudah menggugat Novia, ingin bercerai seperti itu. Mendengar kabar seperti itu dia langsung sedih dan kemudian ditelepon oleh pengacaranya Jeffrey untuk mengurus perceraiannya seperti itu. Nah langsung dia mengangkat nih guys. Nah Novia itu sedih kan ya, dimana pengacaranya ini bilang bahwa dia itu sudah menerima berkas-berkas perceraian dia, dan Novia nanti harus adil di pengadilan ya guys ya, untuk perceraian itu supaya berjalan dengan baik seperti itu. Tentu saja membuat hati Novia ini sedih dong ya, kok bisa ya Kak Jeff itu melakukan itu semua. Dan dia bertanya kepada pengacaranya apa benar semua ini adalah keinginannya Kak Jeff seperti itu. Dan mendengar jawaban bahwa Jeff lah yang membuat dia itu pengen bercerai, tentu saja dia sedih dong ya. Dia sedih karena memang pengacaranya itu yang diminta oleh Jeffrey, padahal tidak seperti itu sebenarnya guys. Lagi dan lagi Novia ini harus bersedih dan bahkan dirinya tidak bisa bertemu dengan Jeffrey karena dia sudah merasa sedih terlebih dahulu mendengar kabar dia mau bercerai. Berarti sudah tidak ada harapan lagi dengan Kak Jeff seperti itu untuk memperbaiki. Tentu saja dia langsung pergi dong ya, karena mendengar kabar yang sangat menyedihkan sekali yang terjadi pada dirinya seperti itu. Tentu saja dia langsung pergi, gak jadi ngomong. Nah sementara nih guys, Thomas itu adalah ayahnya Tammy, dimana dirinya yang telah membunuh anaknya, yang berusaha mencelakakan anaknya sendiri. Dan dia mau bertanya kepada Ivanka apa benar Tammy itu adalah anaknya seperti itu. Tentu saja pada awalnya ibu Ivanka ini tidak ngomong, dia tidak mengaku bahwa itu adalah anaknya Thomas Tammy itu, melainkan dia itu adalah anaknya bersama dengan Daniel seperti itu. Namun tahu kan Thomas itu bahwa hubungannya antara Ivanka dan juga Daniel itu tidak baik-baik saja, jelas tidak mungkin. Namun ibu Ivanka ini tetap mempertahankan jawaban dia ya guys ya. Dia berbohong bahwa dirinya itu Ivanka itu memiliki anak bersama dengan Daniel, yaitu Tammy. Nah kemudian karena memang Thomas ini tidak percaya, maka dia akan menemui Daniel gitu guys di penjara supaya mengetahui yang sebenarnya apa benar dia itu anaknya dengan Daniel seperti itu. Nah kemudian Ivanka ini tidak punya pilihan lain ya. Jadi mama Ivanka ini tidak punya pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya bahwa itu adalah anaknya Thomas. Nah otomatis dia langsung mengatakan bahwa Tammy adalah anak bersama dengan Thomas. Dan mendengar kabar dan jawaban seperti itu membuat dia langsung pusing Thomas ini guys.
karena dia tahu bahwa Tami anaknya sendiri, dan dia langsung stres gitu karena dia mau mencelakakan anak kandung dia sendiri. Dan setelah mendengar kabar bahwa dokter itu mengatakan bahwa kemungkinan sembuhnya kecil, membuat dia itu sedih dong ya. Apalagi ini semua kecelakaannya itu karena ulahnya papahnya sendiri, yaitu Thomas. Bahkan Ibu Ivanka tidak tahu nih ya, jahatnya Thomas yang ingin mencelakakan anaknya sendiri nih guys. Dan kalau sampai Ibu Ivanka ini tahu bahwa yang mencelakakan adalah papanya sendiri, tentu dia akan jauh sangat marah sekali ya guys ya. Nah, sementara Ihsan ini berusaha ingin mencari tahu nih guys, siapa sih orang yang tega menghancurkan hubungannya antara dia dengan Rizka seperti itu nih guys. Apa benar semua ini tuh ada hubungannya dengan Luna itu sendiri? Apa benar Luna lah yang ingin menghancurkan hubungan antara Ihsan dengan Rizka seperti itu? Makanya dia berusaha ingin cari info ke teman-temannya, apa benar foto itu yang mengambil siapa. Nah, apa mungkin itu Luna yang mengambil seperti itu. Nah, teman-temannya ketika waktu di camping itu nih guys, dia tanya kan, berusaha ngecek itu, bener gak ini kamu yang memfotokan? Karena pada posisi seperti itu kan di camping kan, kejadiannya itu kan hanya ada Luna dan Ihsan, jadi tidak mungkin teman-temannya. Jadi teman-teman ini memang tidak memfoto, melainkan mungkin itu kan bisa saja pada waktu itu ditamper oleh si Luna itu sendiri. Dan Luna mungkin ada di balik semua itu kan. Apalagi pas waktu itu kan dia dikasih minuman, dan di dalam minuman itu kan memang yang lain tidak teler, tidak tidur, dirinya sendiri yang tidur. Ya dikasih obat atau sesuatu, mungkin di situ barulah terjadi kesadaran ya guys ya, dan dia baru menyadari ini semua ada hubungannya dengan Luna. Dan kemudian dia juga tanya nih guys terkait foto tadi ke teman salah satu perempuan yang namanya temannya Luna juga, apa benar dia memfotokan pas waktu dia itu gendong Luna. Dan ternyata iya, itu semua memang diminta oleh Luna nih guys. Nah, setelah mendapatkan jawaban, ternyata Ihsan itu tahu bahwa Luna itu ada di balik itu semua nih guys. Dan mengenai Rizka itu nih guys, akhirnya Ihsan itu berusaha ingin memberikan pesan, ingin minta nomor yang meneror, yang mengirimkan foto-foto bukti bahwa dia itu selingkuh dengan Luna. Namun Rizka tentu saja tidak percaya ya guys ya, karena walau bagaimanapun selingkuh ya selingkuh, ngapain lagi dia minta nomornya. Tentu saja pesannya itu hanya di-read saja, cuma dibaca. Lagi dan lagi dia tidak bisa mendapatkan nomornya nih guys. Kasihan betul ya Ihsan ya, hubungannya dengan Rizka harus kandas begitu saja.